Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan yaitu apa yang sudah menjadi tema kita Sabtu yang kemarin, yaitu orang-orang yang insya Allah akan mendapat gelar predikat takwa nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua 183, di situ Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin. Jadi yang diperintahkan orang mukmin, yang tidak beriman maka tidak mendapatkan perintah untuk berpuasa. Karena jelas mereka bukan orang mukmin. Mereka orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, bahwa tujuan Allah memerintahkan menurunkan adanya perintah berpuasa adalah supaya orang itu mendapatkan predikat gelar maqam derajat yang tinggi nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Apa itu? Takwa. Maka di situ kalimatnya adalah la'allakum. La'allakum dalam bahasa Arab artinya adalah harfun taroji. Harfun taroji ini adalah suatu pengharapan agar orang tadi mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika orang mengharapkan apa yang diinginkan kepada Allah SWT, pastinya nanti Allah akan mengabulkannya. Dengan syarat, dengan catatan, maka hamba tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang Allah tentukan. Apa itu? Di antaranya adalah berpuasa. Di antaranya adalah apa? Berpuasa. Maka berdasarkan ayat ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara syarat orang mendapatkan gelar takwa nanti pada hari kiamat adalah apa? Berpuasa. Di samping ada kewajiban-kewajiban yang lain nantinya, baik itu sholat, baik itu nanti ibadah zakat, baik itu nanti juga termasuk ibadah-ibadah yang lain, itu pasti nanti ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan, rahmatnya dan pahala yang besar yang Allah berikan, maka bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat takwa kalau dia lulus. Kalau dia lulus melaksanakan semua apa yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan di bulan Ramadan nanti, siapa yang lulus mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak mudah. Jadi bulan Ramadan adalah madrasah al-imaniyah. Ya, sekolah nanti kita, keimanan kita akan diuji oleh Allah. Disuruh kita berpuasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai subuh sampai maghrib. Kita kira-kira mampu enggak berpuasa dengan benar? Tidak sekedar kita menahan lapar, dahaga, hubungan suami istri, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana bisa menjaga hati kita dari sifat dengki, sifat dendam, sifat benci, sifat marah, ya, dan juga perilaku-perilaku yang menyimpang, kebodohan, ya, dan juga termasuk ucapan-ucapan yang buruk, ucapan dusta, ucapan khianat, ucapan-ucapan saksi palsu, kata-kata kotor yang menimbulkan syahwat, ya, perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, mengambil yang bukan haknya, mencuri, merampok, menipu, korupsi, ya. Dan juga termasuk perbuatan-perbuatan yang lain, ya, memukul ataupun mendolimi saudaranya. Maka puasa di bulan Ramadan ini kita diuji nanti oleh Allah. Jadi Ramadan adalah sebagai apa? Madrasah al-imaniyah. Jadi tempat kita bagaimana nanti Allah akan menguji iman kita. Kita kira-kira kita lulus enggak? Kira-kira kita nanti sukses enggak? Bisa jadi mungkin di antara manusia ada orang yang berpuasa ketika dia bisa menahan lapar, dahaga, haus dan yang lainnya, tapi kadangkala tidak bisa menahan ujian-ujian yang lain yang itu bisa merusak pahala puasa. Bukan hanya mungkin membatalkan, tapi merusak, minimal merusak. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Ahmad, as-siyam junnah, malam yahrik ha.
Puasa itu adalah tameng, puasa adalah perisai, selama tidak dirusak, selama tidak dihancurkan tameng tersebut. Apa yang bisa merusak tameng, menghancurkan tameng? Banyak, ghibah, rasan-rasan, kemudian memfitnah, dengki, dendam, sifat iri, benci, dan yang lainnya. Nah, ini bisa merusak daripada kebaikan-kebaikan ibadah puasanya, bisa merusak pahala puasa yang dia lakukan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita berpuasa nanti pada di bulan Ramadan nanti, tidak sekedar kita hanya mendapatkan lapar dahaga, menahan lapar dan dahaga, atau kita tidak boleh berhubungan suami istri, tapi kadang-kadang kita lalai, ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Makanya para jamaah Bapak Ibu, banyak hadis yang kita sampaikan. Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, malam yada qal zur wal amala bihi falaysa lil hajatan ayada ta'ama wa syarabahu. Siapapun orang yang tidak bisa menjaga ucapan-ucapan dari kata-kata dusta, kata-kata tidak baik, kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat, perkataan-perkataan yang jorok, ya, ataupun celaan-celaan, hinaan-hinaan, ya, cacian-cacian, dan amalan-amalan yang bisa membuat orang lain sakit hati, sikap-sikap yang menjadikan saudaranya kecewa atau sakit hati. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak membutuhkan daripada amal ibadah puasanya, melainkan Allah hanya meninggalkan dari lapar dan dahaga, makan dan minumnya saja. Artinya dia hanya mendapatkan apa? Yaitu rasa lapar dan haus. Tapi di sisi Allah nilainya nol. Kenapa? Karena dirusak dengan ucapan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, dolim, dosa, dan yang lainnya. Perbuatan maksiat yang lainnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali kita ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelaskan dalam hadis Imam Baihaqi juga. Di dalam hadis juga Imam Ibnu Majah. Rubba shaim hadu min siyami al-ji' wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun hari-hari yang lain, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Kenapa? Karena ketika berpuasa dia tidak bisa menjaga hatinya. Meskipun dia menahan lapar perutnya dan menahan ucapan, tapi kadang-kadang tidak bisa menjaga hatinya. Masih ada sifat dengki, iri, hasut, dendam, benci, dan yang lainnya terhadap saudaranya. Naudzubillah. Semoga ini tidak terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau di antara para jamaah, di antara kita, seandainya kita pernah berbuat dolim, kita melanggar hak saudara kita, segera kita minta maaf. Agar saudara kita, orang yang kita dolimi, memberikan maaf kepada kita. Kenapa? Kalau tidak, ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan nanti, maka bisa sia-sia. Bisa rugi nanti kita. Gak dapat pahala, tapi dapat apa? Kerugian. Kita hanya sebatas apa? Menahan lapar dan dahaga. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali. Yang harus kita pahami, kita mengerti dengan tujuan kita berpuasa itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan memahami, mengerti dan membahas, yaitu bagaimana orang itu bisa lulus ujian sehingga mendapat gelar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Kenapa saya katakan takwa adalah predikat gelar yang paling tinggi di sisi Allah? Karena ketakwaan adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Otomatis amal orang yang bertakwa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan di dalam surat Al-Maidah yang dimana Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu pasti amalnya diterima. Dan nanti bisa terlihat contoh-contoh orang yang diterima amal ibadahnya itu pasca Ramadan, setelah Ramadan berlalu, maka apa yang dikerjakan di bulan Ramadan sama
dengan setelah Ramadan nggak jauh beda, nggak semakin menurun, minimal tetap maksimal bisa naik. Makanya sampai Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan mengatakan, min alamati kubulil amal, tanda-tanda orang itu diterima amal ibadahnya apa? Maka ketika ba'da Ramadan, setelah dia berlalu bulan Ramadan, maka perbuatan yang dia kerjakan itu betul-betul eksis, terus berjalan. Di bulan Ramadan dia rajin membaca Quran. Setelah Ramadan juga tetap rajin membaca Quran. Di bulan Ramadan dia rajin untuk sholat sunnah, terutama sholat tarawih atau qiyamul lail, tahajud. Maka setelah Ramadan dia juga semangat menjaga sholat malam, tahajud. Di bulan Ramadan dia terbiasa untuk sedekah, memberikan orang makan, berpuasa. Maka setelah Ramadan dia terbiasa untuk bersedekah. Di bulan Ramadan dia terbiasa untuk rajin untuk mendatangi majelis ilmu ketika ada pengajian-pengajian, majelis taklim dan yang lainnya. Maka setelah Ramadan tetap dia eksis mendatangi majelis ilmu, pengajian-pengajian untuk menambah iman dan amal ibadah dia. Di bulan Ramadan dia itu semangat membaca Quran, qiraatul Quran, tadarus. Maka setelah Ramadan dia semangat membaca Quran terus, ya. Tidak berbeda, tidak berkurang. Maka di bulan Ramadan dia melakukan berbagai ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka setelah Ramadan tetap seperti itu, tidak berbeda dan tidak berubah. Masya Allah. Ini tandanya para ulama mengatakan kubulul amal. Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk meraih gelar takwa, maka saya ambilkan perkataan daripada seorang sahabat yang mulia sebagai khalifah yang keempat, bahkan sebagai anak mantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini pernah menjelaskan ketika menerangkan, menafsirkan makna takwa di dalam Al-Qur'an, itu maknanya, pengertiannya ada 4, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau orang berpuasa ini kan tujuannya tadi untuk meraih gelar takwa. Nah, untuk mendapatkan gelar takwa ini kan nggak mudah. Maka dari sinilah Ali bin Abi Thalib harus 4 ini harus diamalkan. 4 ini harus ada dalam diri seseorang ketika dia beribadah kepada Allah. Entah dia sholat, entah dia puasa, entah dia zakat, entah dia haji, entah ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Yang penting 4 ini ada dalam dirinya. Apa itu? Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu harus ada dalam dirinya al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa itu pasti di dalam jiwanya, di dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti itu hanya Allah, bukan yang lainnya. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 175. Apa kata Allah? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan ayat ini. Di dalam surat Ali Imran 175, surat yang ketiga, Allah menjelaskan yang demikian itulah setan-setan itu dia telah menakut-nakuti kalian. Dengan siapa? Dengan dia membawa para sekutunya, aulia, teman dekatnya. Jadi setan itu kalau ingin menggoda, itu dia mencari sekutu, mencari teman setia, teman dekatnya. Supaya apa? Supaya dia semakin banyak pengikutnya, setianya semakin banyak, sehingga bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Jadi setan nggak mau masuk neraka sendirian. Iblis tidak mau masuk neraka sendirian. Dia pengen geret, pengen narik sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk neraka. Kenapa? Karena setan sudah divonis itu sebagai penghuni neraka. Bagaimana supaya nanti banyak pengikutnya yang masuk neraka? Tujuannya apa? Menjauhkan manusia untuk mentaati Allah atau ibadah kepada Allah. Itu tujuan setan. Makanya kata Allah, jangan sekali-kali kalian takut kepada setan, takut kepada siapapun yang menjerumuskan kamu dari kebaikan menuju keburukan, dari surga menuju api neraka,
dari ketauhidan menuju kesyirikan, dari iman menuju kekufuran, maka takutlah kalian kepadaku, kata Allah, kalau kalian mengaku beriman. Jadi kalau Allah mengatakan jangan takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah, ya sudah. Yang kita takut itu hanya Allah di dunia ini, bukan siapapun. Jadi kalau orang itu sudah punya sifat takut dalam dirinya, insya Allah ini tanda orang ada ketakwaan dalam dirinya. Kenapa? Takut kalau enggak dia ibadah sholat, takut kalau dia tidak ibadah puasa, takut kalau dia tidak ibadah zakat kalau dia mampu, takut kalau dia berbuat dosa, takut kalau dia berbuat maksiat, takut kalau dia melanggar aturan-aturan Allah, takut kalau dia menyimpang dari kebenaran, takut kalau dia ini meninggalkan perintah-perintah Allah di dalam ayat-ayatnya. Ini orang yang ada takwa dalam dirinya. Kenapa? Karena punya rasa takut. Takutnya bukan kepada manusia, tapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dijuluki oleh Allah sebagai apa? Wali. Wali, ingat. Makanya Allah turunkan di dalam surat Yunus, surat 10 ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang paling takut ya kepada Allah, orang-orang yang dia betul-betul tidak bersedih hati kecuali hanya kepada Allah, mereka adalah para aulia. Jadi aulia itu apa? Jamak dari waliyun. Kekasih Allah, pilihan Allah, orang yang dekat kepada Allah, wakilnya Allah, orang yang betul-betul taat kepada Allah, itu wali. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi wali itu kalau digambarkan itu bukan orang yang maaf ya, mungkin kelihatannya jubahnya putih, sarungnya putih, kopiahnya putih, itu bukan jaminan. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, senang masih maksiat, melanggar aturan Allah, berbuat dosa, mendolimi saudaranya, mencaci maki, menghina, mengfitnah, mengumpat, iri, dengki, sombong, benci. Meskipun dia ini punya gelar apapun, sudah haji sekali, 2 kali, umroh 3 kali, aktif dia salat 5 waktu berjamaah, rajin ngaji, pinter membaca Quran, tapi di satu sisi dia masih punya hati yang kotor, ini bukan wali Allah. Atau dia menolak sebagian hukum ayat-ayat Allah, ini bukan wali Allah. Atau dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka ini bukan wali Allah. Atau dia mengingkari sebagian sunnah-sunnah Nabi, ini bukan wali Allah. Atau dia mencela, menghina sebagian daripada syariat Allah, maka ini bukan wali Allah. Meskipun kelihatan secara penampilan dia itu orang yang ahli ibadah. Meskipun dia penampilan sebagai orang ahli ibadah, mungkin punya santri banyak, punya pondok pesantren. Kelihatannya dia adalah pemuka agama, orang yang ahli, hebat dalam ibadahnya, hebat ilmunya, tapi kalau dia menolak sebagian aturan hukum Allah, perintah Allah, ini bukan wali Allah. Kenapa? Wali Allah adalah yang takut kepada Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah meneruskan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayatnya dikerjakan. Sebaliknya apapun yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya ditinggalkan. Tidak ada satupun ayat yang diingkari. Tidak ada satu ayat pun yang didustakan. Tidak ada satu ayat pun yang ditolak. Ingat Bapak Ibu, itu wali Allah. Ya, bisa kelihatan cirinya nanti. Nah, jadi itu yang pertama. Ada dalam dirinya apa? Sifat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini, tingkatannya lebih tinggi lagi. Apa? Dia menjadi ulama. Ingat, menjadi ulama. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 28. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah mereka ulama. Siapa ulama? Ulama adalah orang yang takut kepada Allah.
Jadi ulama itu maaf Bapak Ibu nggih, bukan sekedar punya gelar doktor, profesor, LC, MA, tidak jaminan. Banyak mungkin kalau kita lihat di media, di YouTube punya gelar doktor, punya gelar profesor, LC, MA, tapi dia tidak menunjukkan sebagai ulama. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Berani menyembunyikan ayat Allah, menyelewengkan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah, menentang aturan Allah, membela kebatilan, membela kekufuran, membela kebohongan, kedustaan. Pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang sesat itu dibela. Ini bukan wali Allah dan ini bukan ulama. Ulama adalah mereka yang takut kepada Allah, membela yang hak, membela kebenaran, berada di atas jalan yang lurus. Yang pertama. Yang kedua, syarat menjadi orang yang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Yaitu ada dalam dirinya al-qanaatu bil qalil. Punya sikap nrimo ing pandum. Kalau orang Jawa Bapak Ibu nggih, apa nrimo ing pandum? Ridho atas nikmat yang Allah berikan meskipun sedikit. Menerima pemberian yang Allah berikan berupa nikmatnya itu meskipun sedikit, itu tetap dia syukuri, dia ridho. Dan dia tidak pernah mencela pemberian Allah. Dan dia tidak pernah berkeluh kesah terhadap nikmat yang Allah berikan. Meskipun dalam kondisi apapun, kesusahan, kemiskinan, diuji oleh Allah hidupnya serba kurang, dia tetap sabar. Ini orang bertakwa. Banyak orang gak sabar Bapak Ibu nggih, nyun sewu. Afan, maaf. Akhirnya dia berpaling dari agama Allah. Datang ke dukun, paranormal, orang pawang, ya. Minta supaya untuk diberi kekayaan, supaya hidupnya bisa berubah, supaya nanti usahanya bisa berhasil. Datang dia kepada orang pintar atau istilahnya dukun atau paranormal. Ini orang yang tidak menerima dengan pemberian Allah. Akhirnya belok ke jalan yang sesat, menyimpang dari jalan kebenaran. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu bersyukur akan aku tambah nikmat. Kan sudah saya jelaskan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, makanya sampai Nabi mengatakan, ma la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada manusia, tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Jelas ya? Diberi nuntut, diberi sedikit minta banyak lah ya. Ini orang yang tidak bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, syarat untuk meraih takwa adalah apa? Al-amal bitanzil. Mengamalkan semua apa yang Allah turunkan. Mengamalkan semuanya. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk menutup aurat, perintah untuk dia zakat kalau mampu, perintah untuk dia memakan makanan yang baik-baik, mencari yang halal, dikerjakan. Ada larangan, ditinggalkan. Ini orang bertakwa. Jadi apapun yang diturunkan oleh Allah, dia ridho. Ya. Ada perintah untuk orang-orang yang mencuri, potong tangan. Orang yang berzina, cambuk. Nah, ini dijalankan. Jadi apapun yang Allah turunkan, dijalankan ini. Ya, Bapak Ibu, tanpa ditentang, tanpa diselewengkan. Baik. Kita akan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan karena ini kajian kita ya di bulan Sya'ban yang terakhir, jadi insyaallah agak sedikit ada tambahan ya, insyaallah. Enggak masalah ya, insyaallah. Kita tambah 15 menit untuk kajian ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk mengikuti Al-Qur'an. Apapun perintah Al-Qur'an harus diikutin. Yang pertama di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang 155. Allah mengatakan, wa hadza kitabun anzalna mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Qur'an yang aku turunkan dengan membawa berkah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu membawa berkah. Orang yang pengen hidupnya diberkahi, ikuti Al-Qur'an kata Allah. Ya, ikuti Al-Qur'an. Wa hadza kitabun anzalna mubarak fattabi'u. Ya, wattaqu, ikuti Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an semuanya. Jangan setengah-setengah. Jangan seperti orang Yahudi.
setengah-setengah. Kalau sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginan nafsunya diamalkan. Tapi kalau bertolak belakang dengan nafsunya ditolak. Nah, ini jangan. Ini orang Yahudi kata Allah. Surat Al-Baqarah 85. Ya, mengamalkan sebagian Taurat tapi ditinggalkan sebagiannya. Dan hati-hati kamu. Takutlah kepada Allah dari melanggar Al-Quran. Maka agar kamu mendapat rahmat. Nah, orang diberi rahmat kalau dia mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah SWT menjelaskan ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ingat, di sini Allah mengawali dengan kalimat apa? Perintah, fi'lul amri, perintah. Ittabi'u, kata Allah, ikutilah ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ini perintah dari Allah. Jadi kalau sudah perintah wajib untuk dijalankan. Wala tattabi'u min dunih. Jangan mengikuti selain Al-Quran. Jangan mengikuti apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang orang ini bisa tersesat dari jalan yang benar. Karena ketika dia ini bertanya atau mengikuti orang, ketika orang tadi tidak punya ilmu, tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang ilmu tentang hadis atau sunnah Nabi. Akhirnya sudah diikutin. Nah, ini bahaya. Makanya Allah mengatakan di sini, qalilan ma tadhakkarun, sedikit orang yang mau berpikir, sedikit orang berilmu. Jadi nggak banyak orang berilmu. Kebanyakan mereka apa? Maaf, bodoh, tidak mau belajar, tidak mau memahami ilmu. Itulah Bapak Ibu, ya. Jadi masih banyak ayatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, syarat untuk mendapatkan predikat takwa, lulus ujian nanti di bulan Ramadan, harus ada dalam dirinya apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Al-istidad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian setelah meninggal, kemudian hidup kembali di kehidupan yang paling panjang. Yaitu apa? Kehidupan akhirat. Mati sementara. Nanti Allah hidupkan kita. Semuanya akan kita dihidupkan oleh Allah. Kita semua akan dihidupkan oleh Allah. Baru nanti kita akan menghadapi proses yang lebih berat. Hisab yang lebih berat. Setelah kita menghadapi hisab yang ringan di alam kubur, kita akan menghadapi kehidupan yang panjang. Berapa? 50.000 tahun nanti di akhirat kita. Mulai nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, mulai kita nanti dihisab, ditimbang amal kita, syafaat, ya. Kemudian sampai kita dicek, ya, lembaran-lembaran kita kanan atau kiri, iliyin atau sijin, ya, lembaran kanan atau kiri, sampai melewati proses titian sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, kemudian masuk surga atau neraka. Itu tergantung amal kita selama kita di dunia ini. Baik ya amal kita atau buruk. Nah, tergantung amal kita nanti akan kita pertaruhkan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, jangan kita santai-santai di dunia ini, ya. Segera kita beramal, segera kita bertobat, segera kita ini banyak mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan perbaiki amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Ya, itu 4 hal yang perlu kita sampaikan kepada para jamaah. Semoga di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan Allah akan memberikan predikat kita takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting 4 syarat tadi harus kita penuhi dalam diri kita. Harus kita jalankan. Sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan para jamaah Bapak Ibu. Ya, mungkin karena pengajian terakhir ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini lumayan banyak. Yang pertama, apa saja yang diperbolehkan dalam ibadah puasa ya Ustadz? Yang diperbolehkan dalam ibadah puasa ini, para jamaah Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan para ulama, di dalam kitab-kitab mereka, para ulama fikih mengatakan, yang pertama, boleh kita bersiwak, gosok gigi, baik pagi, siang, ataupun sore hari. Yang kedua, berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, istinsak ketika berwudu. Yang ketiga, kita boleh berbekam atau donor darah, bila tidak khawatir badan kita menjadi lemah, ataupun kita merasakan akhirnya tidak kuat. Dan juga suntik, boleh suntik ya ketika berpuasa. Tapi kalau yang memasukkan
nutrisi itu apa namanya? Infus. Kalau infus nggak boleh, karena itu nutrisi makanan ya. Itu nggak boleh, batal puasanya. Tapi kalau suntik boleh, Bapak Ibu. Mencicipi makanan ya, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Jadi ibu-ibu yang sore hari setelah memasak boleh ya. Kemudian diletakkan di ujung lidah. Kemudian dicicipi, kemudian diludahkan. Diludahkan, kumur, jangan ditelan. Hanya sekedar mencicipi supaya tujuannya bisa merasakan apakah masakan itu asin, manis, pahit atau yang lainnya, atau sedap atau enak. Bercelak ya, dan menggunakan obat tetes mata bila sakit mata boleh. Memakai apa namanya itu inhaler ya, obat yang untuk pilek ya. Kalau kita pilek pakai itu, disedot itu ya. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar atau berendam di dalam air, yang penting nggak minum. Kemudian selanjutnya bercumbu atau membasyarah dengan istrinya atau mencium istrinya. Ya, yang penting apa? Bisa menahan syahwatnya. Kalau nggak bisa, jangan. Jangan sekali-kali mencium istrinya. Ini yang sudah beristri ya. Yang belum, jangan membayangkan. Ya, kalau sampai membayangkan hati-hati. Ya, nanti bisa batal puasanya. Itu. Kalau sampai keluar sperma. Masuk waktu fajar subuh dalam keadaan junub. Misalkan hubungan suami istri, tiba-tiba ya, setelah dia tidur, tiba-tiba subuh. Ya, itu tetap dia mandi kemudian lanjutkan puasanya. Yang 9, menelan dahak atau air ludah sendiri, boleh. Yang penting tidak kumur-kumur dengan ludahnya baru ditelan. Ya. Karena ludah ini adalah air yang tidak bisa dihilangkan. Sesuatu yang sulit. Dan itu adalah merupakan air dari dirinya sendiri, bukan air dari luar. Yang 10, muntah yang tidak sengaja. Muntah yang tidak sengaja. Ya mungkin karena pusing, karena perut mual dan sebagainya, kemudian muntah. Maka selama dia masih kuat, puasa lanjut terus. Yang 11, makan atau minum tidak sengaja atau karena lupa, yang penting tidak sengaja. Ya, boleh ini, dilanjutkan lagi. Memakai minyak-minyak wangi, harum-haruman atau minyak rambut, atau memotong rambut atau kuku, atau samponan kalau orang bilang ya, berkeramas, maka boleh. Ini hal-hal yang diperbolehkan dalam puasa. Jadi Bapak Ibu perhatikan tadi yang sampaikan, hal-hal yang diperbolehkan dalam puasa. Pertanyaan kedua Ustadz, bagaimana dengan pawang hujan? Kalau ada orang yakin dengan dukun, ya seperti pawang hujan, apakah batal puasanya? Ya, kalau orang meyakini perkataan dukun, itu kata Nabi dalam hadis, kufur kepada ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam. Yakin loh ya. Kalau orang datang ke dukun, paranormal, dongke atau pawang hujan atau pawang apa saja yang bisa menolak, itu bisa kufur terhadap ajaran Islam. Rasulullah mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi paranormal atau dukun, orang pintar atau pawang hujan mungkin kalau sekarang ini rame ya. Kalau dia meyakini perkataannya, meyakini apa yang diucapkannya, membenarkannya, maka dia telah jatuh kufur kepada ajaran Islam yang Allah turunkan. Jadi para jamaah ibu hati-hati. Barang yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun gak ada yang tahu. Kapan datangnya hujan, kapan turunnya hujan, kapan orang akan lahir, kapan rezeki seseorang bahagia, celaka, kapan orang mati, itu hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang diberitahu. Bahkan malaikat pun gak ada yang tahu. Wa indahu mafatil ghaib la ya'lamuha illahu. Di dalam surat Al-An'am dikatakan, tidak ada yang mengerti tentang barang-barang yang gaib kecuali hanya Allah. Ya, ingat ini ayatnya jelas. Yang barang gaib itu hanya Allah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum dalam Islam tentang sistem jual beli makanan prasmanan yang diambil sepuasnya namun membayar seikhlasnya? Gak apa-apa. Dalam hal persoalan ini ya, kalau memang ridho sama ridho, suka sama suka, tidak ada yang didolimi pihak tertentu, maka halal hukumnya. Maka Allah turunkan di dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 29. Apa kata Allah? Illa antakuna tijaratan antarodi minkum. Adapun hubungan jual beli, kalau memang di antara keduanya suka sama suka, ridho sama ridho, ya sudah. Boleh, jalan terus.
Dia jual prasmanan, ya toh, seikhlasnya, monggo, bayar terserah. Mau bayar tidak pun nggak ada masalah. Kalau sudah disepakati monggo, ikhlas, ya sudah, halal dimakan. Yang terakhir, bolehkah kita mendoakan keburukan terhadap para musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang yang memusuhi dakwah Islam? Kalau dalam perang itu mendoakan keburukan, kebinasaan, kehancuran, kekalahan diwajibkan. Perang, ya, umat Islam perang dengan orang kafir di medan laga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya tidak engkau hancurkan, tidak engkau kalahkan musuh-musuh ini, orang-orang musyrik Quraisy ini, maka engkau tidak akan disembah oleh hamba-hambamu lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin para perang Badar, ya, perang pertama. Saat itu umat Islam jumlahnya 313, orang kafir Quraisy jumlahnya 1000. 1:3. Kalah orang kafir, ya. Yang meninggal berapa? Yang mati 70. Tapi mendoakan musuh di luar perang, seperti sekarang ada orang dakwah dimusuhi, ada orang dakwah dihalang-halangi, ada orang dakwah dibenci, ya. Maka kita doakan apa? Hidayah, supaya dia diberi hidayah, petunjuk, disadarkan. Jangan ya Allah binasakan dia, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu pernah didolimi sama Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Mughirah, dan masih banyak pentolan-pentolan orang kafir Quraisy. Tapi apa doa Nabi? Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk antara Umar bin Khattab apa Abu Jahal. Maka Allah mengabulkan yang diberi hidayah siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal tetap disesatkan. Begitu juga ketika Nabi SAW berdakwah di mana? Taif. Taif itu berdekatan dengan Mekah, ya, radius kurang lebih hampir 25-30 kilo dari Mekah. Maka ketika Nabi dakwah di kota Mekah, maka saat itu Nabi diterima nggak dakwahnya? Tidak. Diterima dengan lemparan batu, ya. Jadi orang tua itu memerintahkan anak-anaknya itu, lempar itu Muhammad, lempar itu sesat itu, lempar itu, dilempar batu. Ketika Nabi jalan terus keluar dari Taif, terus dilempar sampai berdarah kepalanya, pelipisnya sampai berdarah. Saat itulah kemudian malaikat penunggu gunung, itu kan berkata dengan gunung, ya. Maka datang kepada Nabi atas utusan Allah, atas izin Allah, tanya kepada Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah. Kalau engkau mengizinkan, gunung ini akan aku hancurkan dan aku lemparkan kepada kota Taif ini. Jadi gunung itu akan dihancurkan, kemudian menenggelamkan semua isi kota di Taif itu dan penduduknya. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Saya diutus bukan sebagai pendendam. Saya diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Innama bu'istu, saya diutus oleh Allah untuk apa? Menjadi orang yang tetap sabar dalam berdakwah, ya. Kenapa? Nabi kemudian berdoa, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kaumku yang tidak paham karena mereka bodoh, tidak mendapatkan ilmu. Jadi semoga nanti keturunannya mereka akan menerima Islam, dapat hidayah. Betul. Setelah orang tua mereka banyak yang meninggal, akhirnya anaknya banyak yang masuk Islam berkat doa Nabi. Ingat, bedakan. Jadi boleh mendoakan keburukan kepada musuh Islam dalam perang. Tapi kalau di luar perang, maka cukup doakan supaya mendapat hidayah. Semoga bermanfaat pada kajian malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna